Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sairi salihin fid dharain amin wa radiyallahu ankum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa huwa ay hadzal rajuli mimman ay min ba'di man qala fihim ay fi haqqihim Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ana min ghairi dajjali akhwafu alaikum minad dajjali. Di sini Al-Imam Ghazali mengatakan bahwa orang-orang yang hanya sibuk dengan ilmunya mencari dunia semata, bukan hanya sekedar lalai daripada firman Allah, tapi lebih daripada itu, wa huwa mimman qala fihim, orang itu pun masuk dalam golongan yang dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya juz 5 halaman 145, yang diriwayatkan dari Abi Dzar dan nomor hadisnya yaitu hadis 21.354, nomornya itu hadis yang Anda bisa baca di dalam kitab Musnadnya Imam Ahmad, dan Anda juga bisa baca di dalam kitab Majma' Az-Zawaid Syekh Al-Haitsumi di dalam kitabnya hadis nomor 9212. Ini hadis jelas-jelas dipaparkan di sana di dalam juz 5 halaman 145. Kitab Imam Ahmad mengatakan ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku lebih mengkhawatirkan apa yang akan terjadi kepada kalian, kata baginda Rasul, ketimbang kekhawatiranku kepada dajjal yang beneran. Jadi nanti banyak orang semodel dajjal tapi bukan dajjal. Nabi lebih khawatir ini terjadi kepada umatnya ketimbang kekhawatiran Nabi akan datangnya dajjal yang beneran. Kita tahu yang namanya dajjal itu ghayatul idlal, orang yang sangat, manusia atau makhluk yang sangat menyesatkan banyak orang. Tetapi sebelum datang dajjal beneran, Nabi mengkhawatirkan terjadi di tengah-tengah umatnya itu sesuatu yang modelnya daripada dajjal, bahkan lebih parah daripada dajjal. Kenapa lebih parah daripada dajjal? Kalau dajjal beneran matanya satu di depan doang jidat, karena yang satu udah disobekin sama Sayyidina Umar. Dan dajjal beneran tinggi gede, gagah, bisa ngujudin ini neraka ini surga, bisa saktinya luar biasa. Dajjal beneran. Nah itu enggak begitu dikhawatirkan oleh baginda Rasul, tapi yang dikhawatirkan sekali lebih daripada itu adalah sesuatu yang akan terjadi wujud di tengah-tengah kita tapi menyesatkan. Lebih parah daripada dajjal bukan dajjal. Nah kali dajjal pakai sorban, kali dajjal jenggotan, kali dajjal pakai kacamata. Dajjal nggak kenal gamis, dajjal nggak kenal yang namanya sorban, dajjal nggak kenal yang namanya parcel, dajjal kagak kenal amplop. Dajjal beneran. Tapi kalau dajjal sekarang gila amplop, kenal dolar, kenal mobil mewah, kenal pejabat, bangga dekat dengan pejabat. Ini yang paling dikhawatirkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya juz 5 halaman 145, nomor hadisnya 21.354 nomor hadisnya. Ini di dalam kitab Musnadnya Imam Ahmad, diambil riwayat dari Abi Dzar. Tapi di dalam kitab Haitsumi
Di dalam kitabnya Majma' Az-Zawaid, nomor hadisnya 9212. Sama modelnya seperti itu. Dan ini juga ada yang mendoibkan di antara rijal hadisnya, tetapi ini dibilang hadis hasan, hadis yang bagus. Karena di antara rijalnya masih banyak yang thiqah, masih banyak yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ini luar biasa. Maka kita memahami ayat ini atau hadis ini, orang-orang yang mencari dunia dengan ilmunya tidak hanya sekadar ghafil, lupa daripada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Tapi lebih daripada itu, orang-orang yang seperti itu mencari harta dengan ilmunya, pangkat dan jabatan, bangga dengan banyaknya pengikut, dia masuk dalam golongan orang-orang yang dinas, yang dicap oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Ada nanti yang bukan dajjal tapi lebih dikhawatirkan oleh baginda Rasul ketimbang dajjal itu sendiri. Lalu kemudian wa fi riwayatin, di dalam riwayat lain redaksinya hadis adalah ghairud dajjal akhwafuni alaikum. Ini di dalam redaksi lain. Di dalam sebuah riwayat lain dikatakan bahwa hadis tersebut bunyinya bukan ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Tetapi riwayat lain mengatakan min atau ghairud dajjali akhwafuni alaikum. Ada yang bukan dajjal tapi lebih aku khawatirkan akan terjadi di antara kamu atau di tengah-tengah kamu, kata baginda Rasul. Bukan dajjal. Nah, lalu kemudian wa fi riwayatin bihasbin nunil wiqayah. Di dalam riwayat lain tidak memakai nun akhwafuninya, tapi ghairud dajjal akhwafu alaikum, langsung begitu. Nah, ini akhwafu makhafati alaikum. Nah, akhwafu di situ adalah khabar daripada ghairu. Ghairud dajjal itu menjadi mubtada, akhwafu itu menjadi khabar. Dan itu wahuwa af'alut tabdil, dan yang namanya akhwaf itu masuk dalam fiil-fiil yang dikatakan af'alut tabdil. Lalu kemudian wa inna ma dakhalan nun fihi, dan masuknya nun wiqayah di dalam lafaz af'alut tabdil akhwafu menjadi akhwafuni, masuk nun di situ karena li musyabahatihi li fi'li ta'ajjub, karena dia menyerupai kepada fi'il ta'ajjub. Itu Anda bisa pelajari di dalam kitab Nahwu dan Sharaf. Nah, itu sekedar kita bahas bahwa Imam Nawawi mengatakan akhwafu adalah af'alut tabdil, dan akhwafu menjadi khabar daripada ghairu. Ghairud dajjal akhwafuni alaikum, nun wiqayah itu dibuang bisa dan tidak dibuang pun bisa. Adapun masuknya nun di dalam masalah af'alut tabdil karena limusyabatihi li fi'li ta'ajjub, karena samanya dia, menyerupainya ia dengan fi'il ta'ajjub. Lalu kemudian bagaimana kelangsungan hadis? Faqila ay li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama. Ketika Nabi berkata tadi ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal, aku lebih mengkhawatirkan terjadi atas kamu sesuatu yang bukan dajjal ketimbang kekhawatiranku terhadap dajjal itu sendiri. Ditanya oleh sahabat, faqila, ada satu sahabat bertanya li Rasulillah, wa ma huwa ya Rasulullah? Siapa dia ya Rasul? Dajjal bukan, tapi lebih engkau khawatirkan daripada dajjal itu sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala ulama usu'i, yaitu ulama-ulama su. Siapa ini ulama su? Ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, ulama yang tidak balance antara ucapan dengan perbuatannya. Ulama-ulama su adalah wa huwa kullu munafiqin katsiri ilmi lisan, katsiru ilmi lisan jahilul qalbi wal amal. Kullu munafiqin, mereka lah orang yang munafik. Munafik katsiru ilmi lisan, ilmunya hanya sebatas mulut saja.
Kata-katanya panjang, enak didengar oleh semua orang. Ceramahnya hebat, bagus, dia punya retorikanya. Kasiru ilmil lisan, tapi jahilul qalbi wal amal. Mereka goblok, tolol, beleguk terhadap amal. Nggak bisa, nggak pernah ngerjain, nggak pernah ngelaksanain, nggak pernah ngamalin, bahkan ngurusin hati saja mereka nggak bisa. Yang ada di otak mereka adalah duit, duit, duit. Bangga, bangga, jempol orang doang yang dia cari-cari. Bukan urusan yang lain. Mereka bicara luar biasa, tangtung, cakep. Bahasa apa saja bisa. Hadis yang mana saja dikebet bisa dibaca. Al-Quran mampu dia baca. Bahkan dengan indahnya ia baca. Tapi mereka munafik. Sekali mereka berbicara, saya ikhlas, saya berjuang, wah nggak usah. Apa segala macam mau ditambahin amplop, wah nggak usah. Itu bahasa basi. Makanya saya tulis di dalam otak saya bahwa bahasa basi itu adalah pintu gerbang kemunafikan. Terlalu banyak di tengah-tengah kita orang banyak yang bahasa basi. Semuanya pura-pura. Semuanya palsu belaka. Terjadi di tengah kampung sekalipun dari zaman kita masih kecil. Di tengah musola kadang-kadang imam musola mendorong-dorongan. Lu aja ji, lu aja ji. Lu dah, lu main dorong-dorongan. Kadang-kadang waktunya habis buat dia doang main dorong-dorongan. Padahal sholatnya maghrib, waktunya pendek. Nah ini terlalu banyak basa-basi. Begitupun ustadz yang benar, yang lurus. Begitupun kiai, begitupun santri yang lurus, dia tahu hukumnya itu salah. Tapi ketika yang berbuat salah adalah pembesarnya, ketika yang membuat salah adalah orang tua yang ada di kampungnya, ketika yang berbuat salah adalah tokoh masyarakatnya, nggak ada tuh yang berani negor. Nggak ada yang langsung, wan ini salah, ustadz ini salah, nggak bisa begitu, ini dihukum begini, nggak ada yang berani. Kenapa? Ngeri dikucilin. Ini basa-basi. Baik, si baik mulutnya, wan silakan wan iya wan, naam wan, udah grup naam, grup iya semua udah. Tapi hatinya pada nguret-nguret. Hati nguret-nguret, mulut cakep, senyum manis, bagus, tungklak dongkluk, tapi hati pada gedeg. Nah orang yang kayak begini biasanya hidup terbiasa dengan basa-basi. Maka laksana santan dia bakalan basi habis-habisan. Yang ada sekali dia minum, orang kena pada mencret semuanya, perutnya sakit. Kenapa? Terlalu banyak basa-basi. Maka kita orang yang ngaji tidak perlu takut, nggak perlu banyak basa-basi. Kata Nabi, ulama itu yang bukan dajjal, tapi lebih dikhawatirkan oleh Nabi ketimbang dajjal itu sendiri. Ma huwa ulama kullu munafiqin katsiru ilmil lisan. Mereka orang-orang munafik yang hidup terbiasa dengan basa-basi, yang penuh dengan perasaan ketika mereka berbicara kebenaran, berbicara hukum, yang dia mainkan adalah perasaan. Sekali hukum diadu dengan perasaan, maka hukum tidak akan pernah berjalan. Ketika yang berbuat salah tokoh masyarakat di situ, tokoh masyarakatnya ngerentenin duit, tokoh masyarakatnya hanya ambek doang gede, ya tegur nggak mau. Gara-gara rapat maulid nggak diundang, kagak datang maulid tokohnya, ngambek, pukulan beduk diumpetin. Ini orang yang kayak begini munafik. Katsiru ilmil lisan, dia punya kata-kata indah, terurai, seakan-akan semua adalah mutiara-mutiara ilmu. Tapi jahilul qalbi wal amal, mereka goblok, bodoh, buta terhadap hatinya, nggak tahu, nggak kenal dirinya, dan dia nggak kenal terhadap amal-amalnya. Dia nggak pernah, walaupun dia nerangin bab ini, bab zakat, pinter dia bahas zakat, suruh praktekin nggak bisa.
Kemarin banyak ketika umroh, laga kayak ustad, pinter ngaji doyan. Begitu lagi tawaf, belum kelar masuk kayak Jiri Ismail, batal. Laga tengil kayak ustad. Nih yang begini banyak. Padahal tawafnya lagi tawaf wajib, belum selesai dia masuk. Kena dam, dibilangin dam marah, dibilangin ini marah, nggak terima. Enggak, kaul apa yang dia pakai, entah madhab mana yang dia pakai. Banyak yang seperti ini, banyak gayanya luar biasa. Jahilul qalbi wal amal, mereka enggak pernah beramal tapi bergaya seperti ustadz, seakan-akan ustadz itu sudah ngamalkan semuanya. Sadar para asatid, kita terutama diri saya, yuk kita sadari bahwa kita ini banyak amaliyah yang belum kita pahami, banyak jalan-jalan menuju Allah yang belum kita lalui. Bagaimana zuhud, bagaimana sabar, bagaimana syukur, bagaimana kita qanaah, bagaimana kita istiqamah, belum sepenuhnya kita pahami makna istiqamah, belum sepenuhnya makna zuhud, makna sabar, makna syukur kita hayati di dalam diri kita. Ketika kita jabarkan itu hanya ta'arifnya saja, hanya definisinya saja. Syukur begini, sabar begini. Tapi sekali lagi kita manusia biasa yang banyak salah, yang banyak khilaf, yang kurang sabarnya, yang kurang syukurnya, yang dikelilingi oleh setan dan hawa nafsunya. Lalu kemudian kita mau berbangga bahwa kita sudah bersyukur atau bersabar. Demi Allah, sekali lagi bisa saja kita tergelincir dari ucapan kita itu sendiri. Mudah-mudahan Allah ampuni kita begitu banyak kesalahan-kesalahan kita dari materi yang kita ucapkan. Nah, orang-orang yang munafik yang ilmunya hanya di mulut, orang yang seperti ini biasanya ittakhadha al-ilma hirfatan yata'akkalu biha. Nih ulama itu, dia jadikan ilmunya hirfatan, mata pencarian. Ia jadikan pendidikan yang dia geluti dunianya. Entahkah dia mengajar, entahkah dia belajar, dia naik lagi dari S1 ke S2, S2 ke S3. Hanya ia ittakhadal ilma hirfatan yata'akkalu biha. Ia hanya menjadikan itu sebagai sarana, sebagai usaha, sebagai perusahaannya dia, modalnya dia. Untuk apa? Ya ta'akkalu biha, untuk mencari makan, untuk mengenyangkan perutnya saja, untuk gengsinya saja. Jangan sampai dibilang orang susah banget, jangan sampai dibilang orang ketinggalan banget. Banyak orang, tong lu ngaji yang bener, tong lu belajar yang tinggi. Udah orang susah, jangan sampai kita dikata susah-susah banget, goblok-goblok amat. Orang ini udah salah niatnya. Ittakhadal ilma hirfatan yata'akkalu biha. Lalu kemudian wa uhbatan yata'azzazu biha. Dan ilmu itu ia jadikan hanya sebagai modal. Uhbah, modal. Modal untuk apa? Yata'azzazu biha, untuk bergaya-gaya, untuk bergagah-gagahan, untuk berbangga-bangga. Saya S1, saya S2, saya doktor, saya profesor, saya muallim, saya ngaji di pondok ini, saya ngaji kepada habib ini, saya ngaji kepada kiai ini. Wah, kiai itu dekat dengan saya. Wah, kiai itu susah ditemuinya. Enggak, kalau sama saya enggak ada itu, enggak ada susah. Terus bangga. Wa uhbah yata'azzazu biha. Hanya dijadikan sebagai pameran saja, gagah-gagahan saja, agar dia dengar, punya ucapannya didengar orang kampungnya, agar lebih dihargai lagi. Dia mengatakan, saya alumni sini, saya dekat dengan muallim ini, saya dekat dengan kiai ini. Ada yang teriak, itu kiai susah ditemuinya, nggak pernah saya datang ke sana ditemui. Oh, kalau sama saya gampang, saya tinggal masuk saja, selesai, karena dia dekat. Banyak sekali yang seperti itu. Nah, kalau hanya untuk dijadikan seperti ini tapi dia jahil terhadap amal, dia jahil terhadap hatinya, dia hanya pandai berbicara saja. Lalu bagaimana?
yad'un nas ilallah wa yafirru huwa minhu. Dia ajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pinter bener ngajaknya. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, kita berinfak. Ibu-ibu sekarang pengen nggak kan namanya harta kita bermanfaat? Nanti kalau ibu mati, si bapak kawin lagi, itu kalungan yang ibu pakai bakal dikasih bini yang baru. Ibu-ibu ketakutan. Akhirnya dicopotin kalungan ibu-ibu, ya kan? Dicopotin ini semua anting-antingnya. Timbang kata dia, ntar daripada dikasih bini muda, gua mati. Ikut semuanya sedekah, ngikut yang mana juga ngikut. Tapi wa yafirru huwa anhu, dia nggak pernah ngamal, dia nggak pernah infak, dia nggak pernah ngeluarkan duitnya, bahkan dia cari untung di situ. Sekian persen amil dapat jatah kan, betul kan? Gua kan amil, gua kan yang ngurusin, gua kan capek, gua dapat mustahik juga, gua juga berhak juga, dicatut sama dia 2,5%. Lah kalau 2,5% 100.000 dikit, lah kalau 10 miliar banyak. Sekarang ustadz yang kayak begitu ketemu sama saya ngobrol, berapa itu ustadz? 2,5% hak ente. Duit berapa? Duit amal sedekah di TV ente bicara kemana-mana. Ketemu dengan saya tanya, semua terkumpul Ustadz Junaid 60 miliar. Lalu 60 miliar berarti hak Ustadz yang ngumpulin amilnya adalah 2,5%, tinggal kali 2,5%. Berapa jatahnya dia? Pantes kaya. Dianya sedekah enggak? Kagak. Ini yang model kayak begini begitu banyak di tengah-tengah kita. Nah ini dikatakan oleh Imam Nawawi seperti itu. Lalu kemudian bagaimana? Kama qala sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimil lisan. Kullu munafiqin alimil lisan. Rawahu Ahmad Ibnu Hanbal an Umar ibn al-Khattab. Dan di dalam sebuah riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wardahu, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimil lisan. Ini nanti yang kata Nabi, aku lebih khawatir, sungguh aku sangat khawatir terjadi di tengah umatku orang-orang yang munafik. Banyak orang-orang yang munafik alimil lisan, yang dia hanya alim di lisannya saja, ustadznya, kiainya hanya sebatas mulut saja. Ini yang dikhawatirkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berupaya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik hidayah kepada kita untuk mampu menjalankan semua apa yang telah kita pelajari, yang telah kita amalkan betul-betul kita tingkatkan, dan yang belum kita amalkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Karena apa? Karena banyak hadis yang paling menyorot tentang ini, begitu banyak. Dan yang paling parah tadi, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Tetapi banyak hadis, bahkan Nabi di dalam hadis lain Imam Ahmad dari Ibnu Umar dari Sayyidina Umar mengatakan, inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimil lisan. Banyak orang munafik di tengah-tengah kita sekarang. Nggak usah berbicara nanti, nggak usah berbicara kiamat masih jauh, tapi banyak di tengah kita orang-orang munafik yang hanya ilmunya sebatas ucapan saja. Lalu kemudian wa kama qala sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummatil a'immatul mudillin. Rawahul Imam Ahmad wa Tabrani an Abi Darda. Ini juga ada di dalam kitab Majma' Az-Zawaid, bahwa yang paling mengkhawatirkan aku, kata baginda Rasul, dari sekian banyak kekhawatiranku kepada umatku adalah banyak para imam, para pimpinan yang sesat, para imam-imam yang sesat, sesepuh-sesepuh yang tidak lagi berakhlak, sesepuh-sesepuh yang tidak lagi patut untuk dijadikan sesepuh, tidak patut untuk diambil teladannya. Guru itu digugu dan ditiru,
dulu, tapi kalau sekarang diguyu ojo ditiru gitu. Hanya cukup untuk ditawai saja. Banyak sekarang guru yang seperti itu. Inilah al-a'immatul mudillin. Mereka orang-orang imam yang dijadikan pimpinan, yang dijadikan panutan tapi menyesatkan. Nah ini banyak hadis yang menyorot tentang itu. Lalu bagaimana? Inna min akhwafi syai'in akhafu ala ummati dzalika. Dan itulah kekhawatiran baginda Rasul dari sekian banyak kekhawatirannya. Dan yang paling ditakutkan oleh terjadi di tengah kita, begitu banyak merebaknya para munafikin yang ada di atas mimbar, para munafikin yang mengimami solat kita, para munafikin orang-orang yang hanya pandai berteori, hanya orang-orang yang pandai berpidato saja. Mereka menjadi panutan kita. Tapi sementara begitu banyak orang yang tenggelam di tengah-tengah kampung, orang yang tidak terkenal, orang tidak nampak di pegunungan-pegunungan, ia mujahadah setiap saat, ia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyorot, tidak ada yang mengenal, bahkan satu pun di kampungnya tidak ada yang tahu bahwa dia adalah ahli ilmu, dia adalah ahli ibadah. Orang-orang yang seperti itu dilupakan semua. Orang semua lari ngiblatnya kepada orang-orang yang tenar. Orang ngiblatnya hanya kepada orang-orang yang mempunyai nilai lebih di televisi, di radio, di tengah-tengah kampung dengan seragam yang luar biasa. Bahkan sekarang ada penyanyi-penyanyi sudah niru gaya-gaya habaib dari Hadramut. Penyanyi rock, jenggotnya panjang seperti udah mirip almarhum Habib Munzir. Kaget saya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya pikir tadi itu duplikatnya Habib Munzir. Tahu-tahu dia penyanyi rock yang baru insaf masuk jamaah tabligh. Nah ini kita doakan mudah-mudahan ia istiqomah. Siapapun mau niat baik monggo, tetapi itu pakaian ulama. Itu pakaian ulama, sorban pakaian ulama, jubah pakaian ulama. Bahkan ada aturannya memakai sorban. Ada aturannya, ada disorot kalau kita pakai sorban sholat 2 rakaat, kata Nabi lebih afdal daripada yang tidak pakai sorban. Berarti sorban punya kedudukan sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika banyak orang yang belum paham tentang ajaran agama, sudah bergaya-gaya dengan imamah segede ban Vespa, dia punya udang-udang. Lalu dia megang yang macam-macam. Lalu nanti mungkin ketika dia tidak laku lagi di internet, dia ganti lagi gayanya macam-macam, hanya untuk dagang, cari duit, biar laris, biar manis. Nah ini orang-orang yang seperti ini nanti dikhawatirkan akan banyak terjadi di antara generasi-generasi kita selanjutnya. Kita doakan mudah-mudahan diri kita selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, cucu kita mudah-mudahan diberikan kekuatan hati, kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan ihsannya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar ia selamat tidak menjadi orang-orang yang munafik dan tidak tertular kemunafikan yang tengah ada di tengah-tengah kita. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan istiqamah, dan sekalinya kita menjadi imam, jadilah kita imam yang adil. Sekalinya kita menjadi sesepuh, jadilah sesepuh yang pantas untuk diteladani. Sekalinya kita menjadi ustadz, menjadilah ustadz kita ustadz yang istiqamah. Dan kita minta kemanfaatan ilmu, keberkahan ilmu, nurnya ilmu yang telah kita pelajari dari guru-guru kita. Mudah-mudahan semua sir guru-guru kita masuk ke dalam hati kita, bukan hanya masuk ke dalam mulut kita, bukan hanya masuk ke dalam kuping kita. Kita minta mudah-mudahan masuk ke dalam sumsum kita, ke dalam hati kita, ke dalam jiwa kita, ke dalam roh kita, hingga terang semua jalan kita, mata yang nyata, mata yang batin, basirah kita mudah-mudahan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kita mampu berhati-hati di dalam bersikap, berhati-hati di dalam berkata, tidak takut terhadap apa yang sifatnya kebenaran kita sampaikan, dan tidak takut pula untuk meminta maaf ketika kita salah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, kepada anak cucu kita, kepada istri-istri kita, kepada semua mertua dan keluarga kita, ponakan kita. Mudah-mudahan senantiasa diberikan istiqomah untuk selalu mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada fardu, cinta kepada sunnah, cinta kepada ilmu, cinta kepada ibadah, beramal baik, bukan hanya sekedar ibadah yang sifatnya sholat, ngaji atau apapun, tapi peka terhadap orang yang tidak mampu,
peka terhadap perut orang yang lapar, peka terhadap orang yang butuh bantuan. Kita tidak hanya mengumpulkan uang di kantong kita saja. Mudah-mudahan kita, anak kita, cucu kita diberikan kepekaan, ringan tangannya untuk membantu orang. Tidak sayang terhadap harta, tidak menjadikan harta di atas segala-galanya, tidak menjadikan dunia di hatinya, tidak menjadikan dunia di otaknya hingga terbawa tidur dalam mimpinya. Tapi dia menjadikan dunia, kita minta kepada Allah, kita, pribadi kita, anak cucu kita bisa menjadikan dunia di telapak kaki kita, hingga kita teringat untuk membantu orang. Tidak bingung, tidak susah, tidak resah ketika dunia itu lari dari kita, dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi hidup kita, dan kita minta kecukupan kepada Allah untuk kita, untuk anak kita, untuk cucu kita, untuk ponakan kita, untuk saudara-saudara kita laki dan perempuan, untuk membahagiakan orang tua kita, untuk berbakti kepada orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah hidup. Yang masih ada kita santuni mereka dengan baik, kita pergauli mereka dengan baik. Lalu kemudian yang sudah meninggal, mudah-mudahan kita ikhlas dan istiqomah di dalam mendoakan beliau. Minimal kita baca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kepada orang tua kita, kita minta keridhaan dan keberkahannya, dan mudah-mudahan semuanya kita diberikan istiqomah untuk selalu mengaji dan cinta ilmu dan ulama ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratil habib sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.